Oke guys, kembali lagi bersama channel Hoki Day, hobinya kita semua. Pada video kali ini kita akan membuat video mengenai proses koi awal datang sampai proses karantina. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja langsung ke videonya. Jadi ini dia koinya guys ya, yang baru tadi kita beli dari penjualnya. Di sini jenisnya ada Goromo dan juga Kohaku, tapi agak kayaknya jenis Sanke deh guys. Itu karena ada item-itemnya dia. Oke, kita taruh dulu di kolam, kita ambil lagi satu. Ini dia guys yang lagi satu. Ini dia koi baby, kurang lebih size 5 cm. Oke, jadi tahapan pertama kita lakukan proses aklimasi terlebih dahulu ya guys ya. Jadi ikan koi yang baru kita beli kita biarkan masih dalam bungkusnya, kita apungkan di dalam kolam atau bak kalian. Jadi fungsinya ini untuk penyesuaian suhu air antara koi yang baru kalian beli dan juga suhu kolam kalian. Untuk prosesnya ini kita diamkan kurang lebih 15-30 menit ya guys ya. Jadi biarkan saja kondisinya seperti ini terapung di atas kolam. Ini dia penampakannya dari atas. Oke, sambil menunggu proses ini kita dapat mempersiapkan alat-alat kita untuk persiapan karantina koi kita. Jadi kalau ala saya, koi yang baru datang ini wajib dikarantina ya. Jadi tahapan pertama kita melakukan proses aklimasi terlebih dahulu. Setelah itu kita mandikan dengan PK. Setelah itu kita masukkan ke dalam bak karantina. Biasanya untuk karantina sendiri saya menggunakan waktu 6-7 hari. Jadi cukup seminggu aja guys ya kalau ala saya. Jadi pastikan ketika kondisi koi kalian sudah membaik atau tidak ada menunjukkan tanda-tanda penyakit, kalian dapat memasukkan koi kalian ke dalam kolam. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan bahan-bahan atau alat-alat yang kita akan gunakan untuk proses karantina. Untuk alatnya sendiri di sini tahapan pertama kita akan mempersiapkan ember terlebih dahulu. Kemudian kita akan cuci bersih ember ini terlebih dahulu. Setelah itu kita isikan air. Setelah nanti diisi air, kita akan memasukkan obat PK ya guys ya. Ini bentuknya, obat ikan, obat PK. Oke, sekarang kita ambil selang terlebih dahulu ya guys ya. Oke, seperti yang sudah tadi saya bilang, sekarang kita akan melakukan proses pengisian air terlebih dahulu. Belum diisi, jadi karena ini embernya sudah lama tidak dipakai, kita akan bersihkan terlebih dahulu guys. Setelah merupakan ember ini sudah bersih, kalian dapat melanjutkan untuk pengisian airnya. Untuk airnya sendiri di sini saya tidak akan isi terlalu banyak karena saya akan menggunakan takaran obat PK yang agak pekat ya guys ya. Jadi fungsi PK sendiri pada koi terutama yang baru datang itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di dalam koi. Jadi jika ada penyakit jamur atau bakteri yang ada di dalam koi yang baru, terutama karena penyesuaian air, diharapkan dengan adanya PK atau dari bilas dengan PK ini, penyakit tersebut dapat diminimalisir ya guys ya. Oke, ini sekarang kita isi airnya. Ya, sudah cukup. Oke, tahapan selanjutnya kita akan memasukkan obat PK ini. Jadi buat sampai warna keunguan ya guys ya. PK sedikit dulu. Ya, kurang lebih seperti ini warnanya. Ini warna ungu ya guys ya. Nih. Jadi ember mungkin tidak terlalu kelihatan ini warnanya.
warna ungu seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya kita tinggal menunggu ikan kita sampai selesai dari proses aklimasi. Jadi kita udah melakukan yang pertama, koi yang kita baru datang itu kita lakukan proses aklimasi. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan untuk peralatan dari pemandian PK-nya. Jadi setelah ini kita akan memasukkan koi kita, atau kita akan mandikan koi kita ke dalam air PK ya. Jadi untuk sambil menunggu proses aklimasi ini selesai, kita juga dapat mempersiapkan bak karantina kita. Untuk bak karantina, kebetulan karena ikan saya ada yang sedang karantina, jadi untuk baknya ini sudah dipersiapkan ya guys ya. Di sini juga mungkin kalau ada yang tanya kenapa airnya warna hijau atau kuning ini, di sini saya menggunakan obat luka stop, makanya tampak airnya menjadi warna kuning. Tapi ini nggak pekat kok guys, karena volume airnya agak banyak, jadi kelihatannya kayak agak pekat itu warnanya. Itu dia ikan kita. Ini sih sebenarnya udah fase selesai dari karantina ya, cuman dia masih perlu penyesuaian lebih sedikit. Ini ikannya polos guys. Kalau kita kasih jari itu dia nyedot-nyedot. Ayo, ayo. Ikannya ngambek guys. Oke, karena ini baknya selesai, jangan lupa untuk bak karantina sendiri. Kalau di sini saya tidak menggunakan yang aneh-aneh. Di sini cukup simpel. Yang pertama, kita siapkan bak karantina itu sendiri, kemudian kalian dapat isikan air. Jika memerlukan obat seperti obat biru atau luka stop, kalian dapat menambahkannya dan memasukkannya ke dalam air. Kemudian kalian dapat menambahkan garam ikan ya guys ya. Dan juga jangan lupa untuk oksigen atau aerasinya, kalian dapat memasukkan aerator. Oke, sekarang kita tinggal tunggu waktu aklimasinya selesai. Ini sambil menunggu, kalian juga dapat melihat koleksi saya di kolam pribadi. Di sini ada beberapa jenis ikannya, ada siro, kohaku, sanke, soa, ada kiko sama cagoi juga. Di situ juga ada beni ya guys ya, yang warna oranye itu. Dan juga ada karasi yang kuning di bawah. Di sini juga untuk teman koi saya di dalam kolam. Di sini saya memberikan teman itu ikan kaviar dan juga ikan Sumatera. Ikan Sumateranya masih ukuran kecil sekali guys. Nah itu dia ikan Sumateranya. Ini kelihatan ya, itu di pojok dia. Ini dia penampakannya. Dia ikannya masih proses aklimasi di atas. Dia rengas sekali guys. Yang kecil mana ya? Oh itu dia yang kecil di pojok dia. Oke, kita tuh karena waktunya sudah 30 menit, kita akan lanjutkan ke tahap proses pemandian ikan dengan air PK. Kita mulai dulu dengan ikan yang kecil-kecil guys ya, baby koi-nya. Ini dia penampakannya sebelum kita masukkan ke rendaman PK. Disuruh dulu juga guys ya, kalau misalnya sorry dulu kalau sampaikan gambarnya agak goyang-goyang ya, karena satu tangan untuk buka, satu tangan untuk videoin. Ikatannya bagus guys ya, gampang bukanya. Nah ini dia ikannya. Pertama kita masukin dulu airnya sedikit demi sedikit ya, biar ikannya nggak kaget juga. Oke, perlahan kita lepaskan ikan guys. Biarkan dulu dia berenang-berenang. Ini prosesnya kurang lebih 30 detik aja cukup guys ya. Sambil gosok-gosok bisa dibantu karena lincah banget guys ya. Ini dia penampakan ikannya guys. Ini habis itu
Ini mudah-mudahan mau jadi siru deh nih guys, udah bocor siru. Ini ada apa namanya guys, itu soa, ini siru. Ini apa nih jenisnya, lupa. Oke, karena udah 30 detik kita akan langsung masukkan ke kolam karantinanya guys. Ini kecil gampang sih guys ya, yang gede itu baru penuh tangan. Oke, langsung kita rilis tuh. Dia langsung berenang guys ya, menuju ke temannya. Oke, kita lanjut ambil lagi satu. Ya, ini kalau kecilnya masih gampang guys. Nanti yang gede kemungkinan perlu bantuan jaring kayaknya. Nah, ini ya penampakannya. Langsung kita pindah. Cemplung. Ya, itu dia. Kita bersama temannya guys. Lanjut. Ini dia yang besar. Tuh, itu dia penampakannya. Gurumu sama siru. Oke, ini agak susah ya, keras ya. Keras. Oke, karena tadi agak keras jadi perlu agak dipaus deh guys ya, perlu tangan dua dia ternyata. Ini seperti yang tadi, kita masukkan airnya perlahan-perlahan agar ikannya nggak kaget ya guys. Yang ini mungkin bisa lebih lama ya guys ya, kita kasih waktu mungkin 1 menitan ini. Oke, lepaskan ya guys. Ini gosok-gosok aja guys ya. Oh, ini ternyata doitsu guys, yang ini doitsu agak robek dikit guys ya, di bagian sirip atasnya tuh, bisa kalian lihat agak robek dia. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau doitsu itu dia tanpa sisik ya guys ya, jadi mulus banget. Oh, ini gerumunya normal ya, biasa. Oke, kita tunggu kurang lebih 1 menitan guys, sambil mandiin dia, gosok-gosok, si pijitan ya guys, supaya dia muncrat, supaya relax dia ikannya. Lagi 30 detik. Ini untuk goromonya, suminya masih ada guys ya, jadi untuk bakalan tumbuh warna lagi. Nah, di sini juga setelah kita lakukan pemandian ini, dia sudah mulai mengeluarkan kotoran-kotorannya guys. Oke, yang mana dulu nih kita masukin? Kita coba tangkap goromonya dulu ya. Ini kalau yang gede gini udah masih agak susah. Oke, dan ini 1 detik.
Dia masih gerak. Bentar, satu, dia berontak nih. Satu, dua, tiga. Ya, pas. Oke, gurumu udah masuk. Yang ini kayaknya kita harus bantu pakai plastik deh guys, nggak bisa ini. Jadi bantu plastik. Aduh, taruh sini guys ya. Kameranya dibantu plastik kita keluarin. Usahain jangan sampai air PK nya keluar ya. Agak susah deh kalau udah gede ya. Oke. Pas. Oh ya, dong. Oke, bisa. Keluar dikit. Oke, jadi setelah ikannya semua sudah masuk, kalau untuk air karantina kalian belum berisi garam ikan, kalian dapat menambahkannya guys ya. Untuk obat ini opsional aja sih. Kalau seandainya kalian melihat ada tanda-tanda jamur atau ada penyakit di ikan kalian, boleh kalian bantu dengan obat sesuai dengan penyakitnya. Jadi airnya sudah, di sini sudah isi garam ikan, kemudian obatnya juga sudah masuk, aerator udah. Selanjutnya kita tunggu selama 6-7 hari untuk selesainya proses karantina ini guys ya. Ini dia penampakan ikannya. Dia masih ngumpul ya guys ya di pojokan. Oke, selanjutnya kita tutup guys. Kita tutup agar ikannya nggak loncat ya. Jangan lupa kalian tutup, tuh wajib ditutup karena ikannya baru datang ya guys ya, takutnya dia stres. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada video-video Hoki Day selanjutnya. Sampai jumpa. Salam satu hobi.